Bayangkan, kamu menikah dengan pria yang kamu cintai sepenuh hati. Kamu bangun setiap pagi lebih dulu, memasak untuk keluarga, membersihkan rumah, dan melakukan semuanya dengan tulus demi kebahagiaan rumah tangga. Tapi suatu hari, suamimu pulang membawa kabar yang menghancurkan segalanya. Bukan karena ia berhenti mencintaimu. Bukan karena kamu melakukan kesalahan besar. Melainkan karena satu alasan yang terdengar begitu sederhana. Ibunya menyuruhnya menikah lagi. Dan sejak hari itu, hidupmu berubah. Kamu tidak lagi dianggap sebagai istri. Tidak lagi dihargai sebagai bagian dari keluarga. Kamu diperlakukan seperti pembantu di rumahmu sendiri. Oleh suamimu, oleh ibu mertuamu, bahkan oleh wanita baru yang menggantikan posisimu. Mereka mengira kamu lemah. Mereka mengira kamu tidak punya pilihan. Mereka mengira kamu tidak punya kekuatan untuk melawan. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Di balik diamnya seorang wanita yang disakiti, kadang tersembunyi rencana yang sangat tenang, sangat sabar, dan sangat mematikan. Dan ketika rencana itu akhirnya berjalan, orang-orang yang dulu merendahkannya harus melihat hidup mereka runtuh satu persatu. Dari rumah mewah, menjadi kehilangan segalanya. Dari keluarga yang penuh kesombongan, menjadi orang-orang yang harus menghadapi kenyataan pahit yang mereka ciptakan sendiri. Ini bukan hanya kisah tentang pengkhianatan. Ini adalah kisah tentang kesabaran, harga diri, dan balas dendam paling dingin yang pernah ada. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, pastikan kalian subscribe dulu ke channel ini, karena di sini kalian akan menemukan banyak kisah kehidupan yang penuh pelajaran, drama keluarga, dan cerita yang bisa membuka mata kita tentang arti kesabaran dan harga diri. Tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sekarang, siapkan diri kalian. Karena cerita ini akan membawa kalian masuk ke dalam kehidupan seorang wanita bernama Jihan, yang pernah dihina, diremehkan, dan diperlakukan seperti tidak berarti. Namun pada akhirnya, justru dialah yang memegang kendali atas takdir semua orang yang pernah menyakitinya. Pernikahan Jihan dan Rudy dulu terlihat seperti kisah cinta yang sederhana namun penuh harapan. Mereka bertemu ketika sama-sama masih berjuang membangun kehidupan. Jihan adalah wanita yang dikenal lembut, pekerja keras, dan selalu berusaha melihat kebaikan dalam setiap orang. Sementara Rudy adalah pria ambisius yang memiliki mimpi besar untuk sukses dalam bisnis. Selama beberapa tahun berpacaran, hubungan mereka berjalan baik. Rudy sering mengatakan bahwa Jihan adalah wanita paling sabar yang pernah ia temui. Bahkan ketika kondisi keuangan mereka masih pas-pasan, Jihan tidak pernah mengeluh. Ia selalu percaya bahwa suatu hari kerja keras Rudy akan membuahkan hasil. Ketika akhirnya Rudy melamar, Jihan merasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Pernikahan mereka tidak terlalu mewah. Hanya sebuah acara sederhana yang dihadiri keluarga dan beberapa teman dekat. Namun bagi Jihan, kebahagiaan tidak diukur dari kemewahan pesta, melainkan dari janji seumur hidup yang mereka ucapkan di hadapan Tuhan. Hari-hari pertama setelah menikah terasa begitu hangat. Mereka tinggal di rumah keluarga Rudy yang cukup besar. Rumah itu sebenarnya milik orang tua Rudy. Namun sejak ayah Rudy meninggal beberapa tahun lalu, ibunya, Bu Ratna, tinggal di sana bersama Rudy. Awalnya Jihan tidak merasa keberatan tinggal bersama mertuanya. Ia justru berpikir itu adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan keluarga suaminya. Sejak hari pertama, Jihan berusaha menjadi menantu yang baik. Ia membantu pekerjaan rumah, memasak untuk keluarga, dan selalu bersikap sopan kepada Bu Ratna. Namun sejak awal, Jihan merasakan sesuatu yang aneh dari sikap ibu mertuanya. Bu Ratna jarang tersenyum kepadanya. Tatapannya sering terlihat dingin, seolah-olah sedang menilai Jihan dari ujung kepala sampai kaki. Meski begitu, Jihan berusaha berpikir positif. Ia meyakinkan dirinya bahwa mungkin Bu Ratna hanya membutuhkan waktu untuk mengenalnya lebih dekat. Setiap pagi, Jihan bangun lebih awal dari semua orang. Ia menyiapkan sarapan, menyeduh teh untuk Bu Ratna, dan memastikan semua pekerjaan rumah sudah rapi sebelum Rudy berangkat bekerja.
Suatu pagi, Jihan menyajikan nasi goreng dan telur mata sapi di meja makan. "Bu, sarapannya sudah siap," katanya dengan suara lembut. Bu Ratna duduk di kursi makan tanpa banyak bicara. Ia mencicipi sedikit nasi goreng itu, lalu meletakkan sendoknya kembali ke piring. "Kurang asin," katanya datar. Jihan hanya tersenyum kecil. "Maaf, Bu. Nanti saya perbaiki." Rudi yang duduk di samping mereka hanya tertawa kecil. "Namanya juga masih belajar. Bu, lama-lama juga pasti enak," katanya santai. Bagi Jihan, komentar seperti itu bukan masalah besar. Ia benar-benar ingin belajar menjadi bagian dari keluarga tersebut. Hari-hari pun berlalu. Rudi mulai semakin sibuk dengan bisnisnya yang sedang berkembang. Ia sering pulang larut malam. Terkadang bahkan harus keluar kota untuk beberapa hari. Di rumah, Jihan lebih banyak menghabiskan waktu bersama Bu Ratna. Awalnya ia berharap hubungan mereka bisa menjadi lebih dekat. Ia sering mencoba mengobrol, menanyakan resep masakan, atau sekadar menemani menonton televisi. Namun hampir setiap kali Jihan mencoba berbicara, Bu Ratna selalu menjawab dengan singkat, atur saja. Atau lakukan sesukamu." Jawaban-jawaban itu membuat percakapan mereka selalu berhenti dengan cepat. Meski begitu, Jihan tetap berusaha bersabar. Baginya, menjadi istri Rudi berarti juga menghormati ibunya. Suatu sore, ketika Rudi pulang lebih awal dari biasanya, Jihan terlihat sangat senang. Ia segera menyambut suaminya di depan pintu. "Kamu capek?" tanya Jihan sambil mengambil tas kerja Rudi. "Lumayan," jawab Rudi sambil tersenyum. Jihan lalu membawa segelas teh hangat ke ruang tamu. "Aku masak makanan kesukaanmu malam ini," katanya. "Wah, apa?" "Sup ayam sama sambal terasi." Rudi tertawa kecil. "Kamu memang paling tahu cara bikin aku betah di rumah." Bagi Jihan, momen-momen kecil seperti itu adalah kebahagiaan yang sederhana. Ia percaya bahwa selama ia berusaha menjadi istri yang baik, semuanya akan berjalan baik pula. Namun tanpa disadari Jihan, ada seseorang di rumah itu yang diam-diam memperhatikan setiap langkahnya dengan penilaian yang berbeda. Suatu malam, ketika Jihan sedang mencuci piring di dapur, Bu Ratna berdiri di ambang pintu sambil memperhatikannya. "Jihan," panggilnya tiba-tiba. Jihan segera menoleh. "Iya, Bu." Bu Ratna melipat kedua tangannya di dada. "Kamu tahu kan, keluarga kami punya standar tertentu." Jihan sedikit bingung. "Maksud ibu?" Bu Ratna menatapnya dengan tajam. "Rudi itu anak satu-satunya saya. Masa depannya harus jelas." Jihan mengangguk pelan. "Tentu, Bu. Saya juga ingin mendukung Rudi." Namun Bu Ratna hanya menghela napas panjang. "Kita lihat saja nanti," katanya sebelum berbalik pergi. Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi entah kenapa meninggalkan perasaan tidak nyaman di hati Jihan. Malam itu, saat ia berbaring di samping Rudi yang sudah tertidur, Jihan menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang penuh pertanyaan. Ia tidak tahu bahwa perasaan aneh yang ia rasakan hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang perlahan akan mengubah kehidupannya. Dan suatu hari nanti, rumah yang dulu ia anggap sebagai tempat untuk membangun kebahagiaan bersama Rudi, justru akan menjadi tempat di mana ia merasakan pengkhianatan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Hari-hari setelah pernikahan itu terus berjalan, tetapi perlahan Jihan mulai menyadari bahwa hidup di rumah keluarga Rudi tidak semudah yang ia bayangkan. Pada awalnya ia masih berpikir bahwa sikap Bu Ratna yang dingin hanyalah karena mereka belum saling mengenal dengan baik. Namun semakin lama, Jihan mulai merasa bahwa ibu mertuanya memang tidak pernah benar-benar menerima kehadirannya. Setiap hal kecil seolah selalu menjadi bahan kritik. Suatu pagi, Jihan kembali bangun lebih awal seperti biasanya. Ia menyiapkan sarapan untuk seluruh penghuni rumah. Kali ini ia memasak bubur ayam lengkap dengan kerupuk dan potongan daun bawang, makanan yang menurut Rudi sangat disukai ibunya. Ketika semuanya sudah siap, Jihan memanggil dari ruang makan. "Bu,
Sarapannya sudah siap. Bu Ratna datang dengan langkah tenang, lalu duduk di kursi makan tanpa menatap Jihan. Ia mengambil sendok, mencicipi sedikit bubur itu, lalu mengerutkan kening. Buburnya terlalu encer, katanya singkat. Jihan sedikit terdiam, namun segera tersenyum kecil. Maaf, Bu. Saya kira ibu suka yang seperti itu. Bu Ratna meletakkan sendoknya kembali ke mangkuk. Kamu harusnya tahu bagaimana selera keluarga ini, ucapnya dengan nada yang membuat Jihan merasa seolah ia melakukan kesalahan besar. Rudy yang sedang mengenakan jas kerjanya hanya tertawa kecil. Sudahlah, Bu. Namanya juga Jihan masih belajar, katanya santai. Namun Bu Ratna tidak terlihat puas dengan jawaban itu. Ia menatap Rudy sebentar, lalu kembali memandang Jihan dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Belajar itu ada batasnya, katanya pelan. Ucapan itu terasa seperti sindiran yang menusuk, tetapi Jihan hanya menunduk. Ia tidak ingin membuat suasana menjadi tidak nyaman. Hari itu Rudy berangkat bekerja seperti biasa. Setelah mobil suaminya meninggalkan halaman rumah, suasana rumah terasa jauh lebih sepi. Jihan membereskan meja makan dan mencuci piring di dapur. Saat ia sedang mengeringkan tangannya dengan handuk, Bu Ratna kembali muncul di belakangnya. Kamu dulu kerja apa sebelum menikah dengan Rudy? Tanya Bu Ratna tiba-tiba. Jihan menoleh sedikit terkejut. Saya dulu bekerja di kantor administrasi kecil, Bu. Bu Ratna mengangguk pelan, tetapi ekspresinya tidak berubah. Gajinya berapa? Pertanyaan itu membuat Jihan sedikit canggung, namun ia tetap menjawab dengan jujur. Tidak terlalu besar, Bu, tapi cukup untuk hidup sederhana. Bu Ratna tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak terasa hangat. Saya sudah menduga. Jihan tidak tahu harus menjawab apa. Bu Ratna kemudian berjalan mengelilingi dapur sambil melihat-lihat seolah sedang menilai sesuatu. Keluarga kamu tinggal di mana? Di kota kecil, Bu. Orang tua saya punya toko kelontong. Bu Ratna mengangguk lagi, kali ini dengan napas panjang. Keluarga sederhana. Kata-kata itu terdengar biasa saja, tetapi nada suaranya membuat Jihan merasa seolah dirinya sedang dipandang rendah. Sejak saat itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu semakin sering muncul. Kadang saat mereka sedang duduk di ruang tamu, kadang ketika Jihan sedang menyapu halaman. Kadang bahkan di tengah makan malam. Dulu orang tua kamu sekolah sampai mana? Rumah keluarga kamu milik sendiri atau masih kontrak? Saudara kamu kerja apa saja? Semua pertanyaan itu selalu diucapkan dengan nada yang tampak biasa, tetapi selalu diakhiri dengan komentar yang membuat Jihan merasa kecil. Suatu malam, ketika Rudy pulang dari kantor, mereka bertiga makan malam bersama seperti biasa. Jihan memasak ayam kecap dan sayur tumis yang menurutnya cukup lezat. Namun Bu Ratna kembali menemukan sesuatu untuk dikritik. Kamu terlalu banyak pakai kecap, katanya sambil menghela napas. Rudy yang sedang makan hanya tersenyum. Enak kok, Bu. Namun Bu Ratna menggeleng pelan. Kamu ini terlalu memanjakan istrimu. Rudy mengangkat alisnya. Maksud ibu? Bu Ratna menatap anaknya dengan serius. Seorang istri harusnya bisa membawa manfaat besar untuk keluarga suaminya. Jihan yang duduk di seberang mereka merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Rudy terlihat sedikit bingung. Jihan sudah banyak membantu di rumah, Bu. Namun Bu Ratna tampak tidak setuju. Yang saya maksud bukan hanya urusan rumah. Ia menatap Jihan dengan tajam. Perempuan yang menikah dengan laki-laki seperti Rudy seharusnya bisa mendukung masa depan keluarga ini. Jihan menunduk pelan. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Rudy mencoba mengalihkan pembicaraan. Bisnis saya juga sedang berkembang, Bu. Tidak perlu terlalu khawatir. Namun Bu Ratna hanya tersenyum tipis. Itulah sebabnya kamu harus lebih berhati-hati memilih pasangan hidup. Suasana makan malam tiba-tiba menjadi sangat sunyi.
Jihan merasakan sesuatu yang aneh dalam kalimat itu. Seolah-olah Bu Ratna ingin mengatakan bahwa dirinya bukan pilihan yang tepat. Malam itu, setelah mereka masuk ke kamar, Jihan akhirnya memberanikan diri bertanya kepada Rudy. "Kamu pernah merasa ibumu tidak menyukai aku?" tanya Jihan pelan. Rudy yang sedang melepas jam tangannya berhenti sejenak. "Kamu terlalu berpikir jauh," jawabnya. "Tapi kadang aku merasa ibu selalu mencari kesalahan aku." Rudy mendekat dan duduk di sampingnya. "Ibu memang orangnya keras," katanya. "Tapi sebenarnya dia hanya ingin yang terbaik untuk keluarga kita." Jihan mencoba tersenyum, meskipun di dalam hatinya masih ada perasaan tidak tenang. Ia ingin percaya pada kata-kata suaminya. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Namun di tempat lain di rumah itu, Bu Ratna sedang duduk sendirian di ruang tamu dengan wajah serius. Di tangannya ada ponsel yang menampilkan foto seorang wanita muda yang terlihat elegan. Wanita itu mengenakan pakaian mahal dan berdiri di depan mobil mewah. Bu Ratna menatap foto itu cukup lama sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Perempuan seperti ini," gumamnya pelan, "baru pantas untuk Rudy." Tanpa diketahui siapapun, sebuah rencana perlahan mulai terbentuk di pikirannya. Rencana yang suatu hari nanti akan menghancurkan kehidupan rumah tangga Jihan dan mengubah segalanya. Hari-hari di rumah itu terus berjalan seperti biasa, tetapi tanpa disadari Jihan, sesuatu mulai berubah. Jika sebelumnya Bu Ratna hanya sering mengkritik dan memandang rendah dirinya, kini sikap ibu mertuanya terasa semakin aneh. Bu Ratna semakin sering keluar rumah. Kadang ia pergi sejak pagi dan baru pulang menjelang malam. Ketika Jihan bertanya dengan sopan, jawabannya selalu singkat. "Ada urusan." Tidak pernah lebih dari itu. Awalnya Jihan tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Ia mengira mungkin Bu Ratna sedang mengurus sesuatu yang berkaitan dengan keluarga atau bisnis Rudy. Namun lambat laun, Jihan mulai menyadari bahwa setiap kali Bu Ratna pulang, ia terlihat sangat puas. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang berjalan sesuai rencananya. Suatu sore, Rudy pulang lebih cepat dari biasanya. Jihan sedang menyiram tanaman di halaman depan ketika mobil suaminya masuk ke halaman rumah. "Tumben pulang cepat," kata Jihan sambil tersenyum ketika Rudy turun dari mobil. Rudy menghela napas panjang dan meregangkan bahunya. "Capek juga kalau terus di kantor," jawabnya sambil tertawa kecil. Jihan mengikuti Rudy masuk ke dalam rumah. Ia segera menyiapkan teh hangat dan beberapa camilan di ruang tamu. Namun belum sempat mereka mengobrol lama, Bu Ratna keluar dari kamarnya dengan wajah yang tampak lebih cerah dari biasanya. "Rudy, kamu sudah pulang?" tanyanya. "Iya, Bu." Bu Ratna duduk di kursi di seberang Rudy, lalu menatap anaknya dengan serius. "Ibu sebenarnya ingin membicarakan sesuatu." Nada suara itu membuat Jihan sedikit berhenti dari langkahnya di dapur. Ia tidak berniat menguping, tetapi ruang tamu dan dapur hanya dipisahkan oleh dinding setengah terbuka, sehingga percakapan mereka terdengar cukup jelas. "Apa, Bu?" tanya Rudy. Bu Ratna terlihat berpikir sejenak sebelum berbicara. "Kamu sekarang sudah mulai sukses. Bisnismu berkembang. Banyak orang mulai mengenal namamu." Rudy tersenyum kecil. "Masih jauh dari kata sukses, Bu." Namun Bu Ratna menggeleng pelan. "Justru karena itu kamu harus memikirkan masa depan yang lebih besar." Rudy terlihat sedikit bingung. "Maksud ibu?" Bu Ratna menarik napas dalam-dalam. "Kamu butuh pasangan yang bisa benar-benar mendukung perkembanganmu." Kalimat itu membuat Jihan yang berada di dapur menegang. Ia tidak tahu mengapa kata-kata itu terasa seperti ditujukan kepadanya. Rudy mengerutkan kening. "Jihan sudah mendukung aku, Bu." Bu Ratna tersenyum tipis. "Mendukung di rumah saja tidak cukup." Rudy tidak langsung menjawab. Melihat anaknya diam, Bu Ratna melanjutkan perkataannya. "Ibu baru saja bertemu dengan keluarga teman lama ibu." Ia berhenti sebentar sebelum melanjutkan. "Mereka punya anak perempuan yang sangat baik, cantik, pintar,
dan berasal dari keluarga yang sangat mapan. Rudy tampak semakin bingung. Ibu cerita ini untuk apa? Bu Ratna menatapnya dengan sangat serius. Perempuan itu bisa membantu perkembangan bisnismu. Jihan yang mendengar percakapan itu mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia hanya salah paham. Namun kalimat berikutnya dari Bu Ratna membuat jantungnya terasa seperti berhenti berdetak. Ibu ingin kamu menikah lagi. Ruang tamu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Rudy terlihat terkejut. Apa? Ini demi masa depanmu, lanjut Bu Ratna dengan nada yang sangat tenang. Rudy menghela napas panjang. Bu, aku sudah punya istri. Bu Ratna tidak terlihat terpengaruh oleh jawaban itu. Dalam agama, laki-laki boleh menikah lebih dari satu. Rudy terdiam. Dari dapur, tangan Jihan mulai bergetar. Ia tidak berani keluar dari sana, tetapi ia juga tidak bisa berhenti mendengarkan. Ibu sudah bertemu dengan keluarganya, lanjut Bu Ratna. Mereka sangat tertarik bekerja sama dengan bisnis kita. Rudy menyandarkan tubuhnya di kursi. Ini terlalu tiba-tiba. Bu. Bu Ratna menatapnya tajam. Kamu harus berpikir jauh ke depan. Ibu tidak suka Jihan, tanya Rudy tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat suasana kembali hening. Bu Ratna tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah dapur sejenak, seolah tahu bahwa Jihan mungkin bisa mendengar percakapan mereka. Kemudian ia berkata dengan pelan namun tegas. Jihan tidak buruk. Tapi dia tidak membawa apa-apa untuk masa depan keluarga ini. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menembus hati Jihan. Air matanya mulai mengalir tanpa suara. Di ruang tamu, Rudy terlihat berpikir keras. Jihan istriku, Bu, katanya akhirnya. Bu Ratna mendekat sedikit. Ibu tidak meminta kamu menceraikannya. Rudy menatap ibunya. Lalu, anggap saja kamu menambah istri. Rudy tertawa kecil, tetapi tawa itu terdengar tidak nyaman. Ibu serius. Sangat serius. Bu Ratna lalu mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto kepada Rudy. Namanya Nisa. Rudy melihat foto itu. Seorang wanita muda yang terlihat sangat elegan sedang berdiri di depan mobil mewah. Dia anak pengusaha besar. Ayahnya punya banyak koneksi. Rudy mengembalikan ponsel itu ke ibunya. Bu, ini bukan hal kecil. Bu Ratna menyandarkan tubuhnya ke kursi. Justru ini kesempatan besar. Rudy terlihat masih ragu. Namun tanpa disadari siapapun, percakapan itu telah menghancurkan sesuatu yang sangat penting. Di dapur, Jihan berdiri diam dengan air mata yang terus jatuh di pipinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan mendengar pembicaraan seperti itu di rumahnya sendiri. Rumah yang dulu ia anggap sebagai tempat membangun masa depan bersama Rudy. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, Jihan merasakan ketakutan yang sangat dalam. Ia mulai sadar bahwa ada sesuatu yang sedang direncanakan. Sesuatu yang mungkin akan menghancurkan seluruh kehidupan rumah tangganya. Sejak malam ketika Jihan tanpa sengaja mendengar percakapan antara Rudy dan ibunya, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia masih menjalani hari-hari seperti biasa, bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan menunggu Rudy pulang dari kantor. Namun kini semua terasa berbeda. Di balik senyum yang tetap ia tunjukkan, ada perasaan tidak tenang yang terus mengganggu pikirannya. Setiap kali melihat Rudy, Jihan selalu teringat percakapan itu. Ibu ingin kamu menikah lagi. Kalimat itu seperti terus terulang di dalam kepalanya. Awalnya Jihan mencoba meyakinkan dirinya bahwa Rudy pasti akan menolak keinginan ibunya. Bagaimanapun juga, mereka telah menikah dengan penuh cinta. Rudy sendiri yang dulu mengatakan bahwa Jihan adalah wanita yang ingin ia habiskan hidup bersamanya. Namun semakin hari, sikap Rudy mulai berubah sedikit demi sedikit. Rudy menjadi lebih sering pulang larut malam. Kadang ia mengatakan ada rapat mendadak, kadang bertemu klien, kadang juga harus makan malam dengan rekan bisnis.
Alasan-alasan itu terdengar masuk akal, tetapi entah mengapa Jihan mulai merasakan jarak yang semakin lebar di antara mereka. Suatu malam, Rudy pulang hampir tengah malam. Jihan yang sejak tadi menunggu di ruang tamu segera bangkit ketika mendengar suara pintu terbuka. "Kamu baru pulang?" tanya Jihan dengan suara lembut. Rudy terlihat sedikit terkejut melihatnya masih terjaga. "Kamu belum tidur?" Jihan menggeleng pelan. "Aku menunggumu." Rudy meletakkan tas kerjanya di meja, lalu menghela napas panjang. Hari ini cukup melelahkan. Jihan berjalan ke dapur dan kembali membawa segelas air hangat. "Minum dulu," katanya. Rudy menerima gelas itu tanpa banyak bicara. Beberapa saat mereka hanya duduk dalam keheningan. Akhirnya Jihan memberanikan diri membuka percakapan. "Rudy, aku ingin bertanya sesuatu." Rudy menatapnya. "Apa?" Jihan menelan ludah sebelum melanjutkan. "Beberapa hari lalu aku tidak sengaja mendengar percakapanmu dengan ibu." Rudy terdiam. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya berubah. "Apakah benar ibu ingin kamu menikah lagi?" Pertanyaan itu menggantung di udara beberapa detik. Rudy akhirnya menghela napas panjang. "Ibu hanya bicara saja," katanya. "Jadi itu tidak serius?" tanya Jihan dengan penuh harap. Namun Rudy tidak langsung menjawab. Ia terlihat berpikir cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan. "Ibu memang mengenalkan aku dengan seseorang." Jantung Jihan terasa seperti diremas. "Jadi kamu bertemu dengannya?" Rudy menatap lantai. "Hanya sekali." Air mata mulai menggenang di mata Jihan. "Kamu bilang apa pada mereka?" Rudy kembali terdiam. Keheningan itu terasa lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. "Aku hanya datang untuk menghormati ibu," katanya akhirnya. Namun bagi Jihan, kalimat itu tidak memberikan rasa tenang sedikit pun. "Rudy," suara Jihan mulai bergetar. "Kamu tidak benar-benar mempertimbangkan hal itu, kan?" Rudy menatapnya, tetapi tatapan itu terasa berbeda dari biasanya. "Aku hanya mencoba memikirkan semuanya dengan baik." Kalimat itu seperti petir yang menyambar hati Jihan. "Apa yang harus dipikirkan?" tanya Jihan dengan suara hampir berbisik. "Kita sudah menikah." Rudy mengusap wajahnya dengan lelah. "Kamu tidak mengerti situasinya." "Situasi apa?" tanya Jihan. Rudy terlihat ragu sebelum akhirnya menjawab. "Bisnisku sedang berkembang. Banyak peluang besar yang bisa datang." Jihan menatap suaminya dengan perasaan yang campur aduk. "Dan itu ada hubungannya dengan wanita itu?" Rudy tidak menjawab. Namun diamnya sudah menjadi jawaban yang cukup jelas. Air mata Jihan akhirnya jatuh. "Aku tidak pernah menyangka kamu akan mempertimbangkan hal seperti ini." Rudy menatapnya dengan wajah yang sulit dibaca. "Ibu hanya ingin yang terbaik untuk masa depan kita." "Untuk masa depan siapa?" tanya Jihan. Pertanyaan itu membuat Rudy terdiam. Beberapa hari setelah percakapan itu, rumah tersebut terasa semakin dingin. Rudy semakin jarang berada di rumah. Sementara Bu Ratna terlihat semakin percaya diri, seolah-olah ia tahu bahwa rencananya sedang berjalan. Hingga suatu hari, Rudy pulang dengan wajah yang sangat serius. Jihan yang sedang melipat pakaian di ruang keluarga segera menoleh. "Ada apa?" tanyanya. Rudy duduk di kursi di depannya. "Aku ingin bicara." Nada suaranya membuat jantung Jihan berdegup lebih cepat. "Bicara apa?" Rudy menarik napas panjang. "Aku sudah memikirkan semuanya." Jihan menatapnya tanpa berkedip. "Dan?" Rudy menatap langsung ke matanya. "Aku akan menikah lagi." Dunia Jihan terasa berhenti berputar. Ia menatap Rudy seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Kamu serius?" Rudy mengangguk pelan. Ini keputusan yang tidak mudah. Air mata Jihan mengalir tanpa bisa ia tahan. "Kalau tidak mudah, kenapa kamu melakukannya?"
Rudy terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku tidak bisa menolak ibu. Kalimat itu terasa seperti pukulan yang sangat keras. Jadi, kebahagiaan kita tidak lebih penting daripada keinginan ibumu? Tanya Jihan dengan suara yang patah. Rudy tidak menjawab. Dari arah tangga, terdengar suara langkah pelan. Bu Ratna berdiri di sana dengan ekspresi tenang, seolah-olah ia sudah menunggu momen itu sejak lama. Jihan, katanya dengan nada dingin. Jihan menoleh perlahan. Kamu harus belajar menerima kenyataan. Air mata terus mengalir di wajah Jihan. Ini bukan tentang menerima, katanya lirih. Ini tentang pengkhianatan. Namun Bu Ratna hanya tersenyum tipis. Suatu hari nanti kamu akan mengerti bahwa semua ini demi kebaikan keluarga. Bagi Jihan, malam itu terasa seperti akhir dari segala hal yang pernah ia percayai. Ia datang ke rumah itu dengan harapan membangun kehidupan bersama suaminya. Namun kini ia mulai menyadari bahwa tempat yang dulu ia sebut rumah, perlahan berubah menjadi tempat yang akan menghancurkan hatinya. Hari ketika Rudy benar-benar menikah lagi menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh Jihan. Ia tidak hadir di acara itu. Bahkan sebenarnya tidak ada yang benar-benar mengundangnya dengan tulus. Pernikahan itu diadakan secara sederhana di sebuah rumah keluarga Nisa, wanita yang dipilih oleh Bu Ratna untuk menjadi istri kedua Rudy. Pagi itu, rumah terasa sangat sunyi. Jihan bangun seperti biasanya sebelum matahari terbit. Ia duduk di tepi tempat tidur cukup lama, menatap lantai kamar yang terasa begitu asing. Di ruangan itu masih ada foto pernikahannya dengan Rudy yang tergantung di dinding. Foto yang dulu membuatnya tersenyum setiap kali melihatnya. Namun pagi itu, foto itu justru terasa seperti pengingat yang menyakitkan. Jihan menarik napas panjang, lalu berdiri. Ia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya, dan mencoba menenangkan dirinya. Tidak ada tangisan keras, tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan yang meledak. Semua rasa sakit itu ia simpan jauh di dalam hatinya. Ia tahu, jika ia hancur sekarang, tidak ada yang akan peduli. Ketika ia keluar dari kamar, rumah masih sangat sepi. Bu Ratna dan Rudy sudah pergi sejak pagi untuk menghadiri pernikahan itu. Jihan hanya berdiri beberapa saat di ruang tamu, menatap rumah yang tiba-tiba terasa kosong. Namun meskipun dunia di sekelilingnya terasa runtuh, pekerjaan rumah tetap menunggu. Seperti biasa, Jihan mulai membersihkan rumah. Ia menyapu lantai, mencuci piring, dan merapikan ruang tamu. Semua ia lakukan seperti hari-hari sebelumnya, seolah tidak ada apapun yang berubah. Padahal sebenarnya segalanya telah berubah. Menjelang sore, suara mobil terdengar dari halaman rumah. Jihan yang sedang di dapur langsung tahu bahwa mereka sudah kembali. Ia berhenti sejenak sebelum akhirnya berjalan ke ruang tamu. Pintu terbuka. Rudy masuk terlebih dahulu, diikuti oleh Bu Ratna yang tampak sangat bahagia. Di belakang mereka berdiri seorang wanita yang terlihat sangat rapi dan elegan. Wanita itu mengenakan pakaian mahal dengan tas bermerek yang menggantung di bahunya. Dialah Nisa. Untuk beberapa detik, suasana menjadi sangat hening. Nisa melihat sekeliling rumah dengan ekspresi penasaran sebelum akhirnya tatapannya berhenti pada Jihan. "Ini rumahnya?" tanya Nisa kepada Rudy. Rudy mengangguk. "Iya." Bu Ratna tersenyum lebar. "Mulai sekarang ini juga rumahmu." Nisa berjalan masuk dengan santai, seolah-olah ia memang sudah menjadi bagian dari tempat itu sejak lama. Sementara Jihan hanya berdiri diam di dekat meja makan. Rudy akhirnya mendekat sedikit. "Jihan." Namun Jihan tidak menatapnya. Ia hanya berkata pelan, "Kamu sudah makan?" Pertanyaan itu membuat Rudy sedikit terkejut. Belum sempat ia menjawab, Bu Ratna menyela dengan nada yang terdengar seperti perintah. "Jihan, siapkan makan malam. Nisa pasti lelah setelah acara tadi." Jihan mengangguk pelan tanpa mengatakan apa-apa. Ia berbalik dan kembali ke dapur. Di dapur yang sempit itu, Jihan berdiri beberapa detik tanpa bergerak.
Tangannya bertumpu pada meja dapur sementara pikirannya terasa kosong. Wanita yang baru saja memasuki rumah itu sekarang adalah istri Rudy juga. Dan anehnya, semua orang tampak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang sangat wajar. Malam itu Jihan memasak seperti biasanya. Ia menyiapkan beberapa hidangan sederhana untuk makan malam. Ketika semua sudah siap, ia memanggil mereka dari ruang makan. Makannya sudah siap. Rudy, Bu Ratna, dan Nisa duduk di meja makan. Nisa mencicipi sedikit makanan di piringnya, lalu berkata dengan nada santai, "Lumayan juga." Bu Ratna tersenyum. Jihan memang pekerjaannya di rumah. Kalimat itu membuat Nisa mengangkat alis sedikit. "Oh, jadi dia yang mengurus semua ini?" Bu Ratna mengangguk. "Iya. Dia yang memasak, membersihkan rumah, dan mengurus semuanya." Nisa menatap Jihan sekilas. "Baguslah. Jadi aku tidak perlu repot." Jihan yang berdiri di dekat dapur hanya mendengarnya tanpa berkata apa-apa. Rudy terlihat sedikit tidak nyaman, tetapi ia juga tidak mengatakan apapun. Hari-hari setelah itu menjadi semakin berat bagi Jihan. Sekarang rumah itu memiliki 2 istri, tetapi kenyataannya hanya satu yang diperlakukan seperti ratu. Nisa jarang melakukan pekerjaan rumah. Ia lebih sering menghabiskan waktu di kamar, bermain ponsel, atau pergi keluar dengan teman-temannya. Sementara Jihan tetap melakukan semua pekerjaan. Setiap pagi ia memasak sarapan. Ia membersihkan seluruh rumah yang besar itu sendirian. Ia mencuci pakaian, menyetrika, dan memastikan semuanya rapi. Jika ada tamu datang, Jihan juga yang menyiapkan minuman. Perlahan-lahan, perannya sebagai istri benar-benar menghilang. Suatu sore, ketika Jihan sedang menyapu ruang tamu, Nisa keluar dari kamar dengan wajah kesal. "Jihan," panggilnya. Jihan berhenti menyapu dan menoleh. "Iya." Nisa menunjuk ke arah dapur. "Buatkan aku jus jeruk." Jihan terdiam beberapa detik. Namun sebelum ia sempat menjawab, Bu Ratna yang sedang duduk di sofa berkata, "Cepatlah. Jangan membuat Nisa menunggu." Jihan akhirnya mengangguk. Ia pergi ke dapur dan membuat jus seperti yang diminta. Ketika ia kembali membawa gelas itu, Nisa menerimanya tanpa mengucapkan terima kasih. "Lain kali jangan terlalu lama," katanya santai. Di momen itu, sesuatu di dalam diri Jihan mulai berubah. Ia menyadari satu hal yang sangat jelas. Di rumah itu, ia bukan lagi dianggap sebagai istri Rudy. Ia hanyalah seseorang yang dianggap ada untuk melayani mereka. Namun yang tidak diketahui oleh siapapun di rumah itu adalah satu hal penting. Di balik sikap diam dan kesabarannya, Jihan sebenarnya sedang mengamati semuanya dengan sangat teliti. Ia tidak marah. Ia tidak berteriak. Ia tidak melawan. Tetapi jauh di dalam hatinya, sebuah keputusan perlahan mulai terbentuk. Dan keputusan itu suatu hari nanti akan mengubah nasib semua orang di rumah tersebut. Sejak malam ketika Jihan kembali membuka dokumen-dokumen lama milik perusahaan Rudy, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Bukan karena ia merasa takut, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia mulai melihat kenyataan dengan sangat jelas. Selama ini ia selalu merasa dirinya adalah orang yang paling tidak memiliki kuasa di rumah itu. Ia hanya wanita yang dihina oleh ibu mertua, diabaikan oleh suami sendiri, dan diperlakukan seperti pembantu oleh istri kedua Rudy. Namun dokumen-dokumen itu perlahan mengubah cara pandangnya. Pagi itu Jihan bangun seperti biasa sebelum semua orang di rumah itu terjaga. Ia berjalan menuju dapur dan mulai menyiapkan sarapan. Gerakannya tetap tenang dan rapi seperti biasanya, seolah tidak ada apapun yang berubah. Padahal sebenarnya, di dalam kepalanya, banyak rencana sedang tersusun dengan sangat hati-hati. Ketika sarapan sudah siap, Jihan menata meja makan dengan rapi. Tak lama kemudian Bu Ratna keluar dari kamar. Ia duduk di kursi makan sambil menatap hidangan yang ada di meja. "Kamu masak apa hari ini?" tanyanya. "Sup ayam dan telur dadar, Bu," jawab Jihan.
Bu Ratna mengambil sendok dan mencicipi sedikit sup itu. Lumayan. Kalimat itu mungkin terdengar biasa saja, tetapi bagi Jihan itu sudah lebih baik daripada kritik yang biasanya ia terima. Tak lama kemudian Rudy turun dari lantai atas bersama Nisa. Nisa terlihat masih setengah mengantuk sambil memainkan ponselnya. "Aku lapar sekali," katanya sambil duduk di kursi. Ia mengambil roti di meja tanpa mempedulikan siapa yang menyiapkannya. Sementara Rudy tampak terburu-buru. "Aku ada rapat penting pagi ini," katanya. Jihan hanya mengangguk. Semoga lancar. Setelah sarapan selesai, Rudy segera berangkat ke kantor. Nisa juga pergi keluar rumah beberapa saat kemudian. Seperti biasa, rumah itu kembali menjadi sangat sepi. Jihan mencuci piring dan membersihkan dapur. Setelah semua pekerjaan selesai, ia masuk ke kamar yang dulu menjadi kamar tidurnya bersama Rudy. Sekarang Rudy lebih sering tidur di kamar lain bersama Nisa. Jihan membuka lemari kecil di sudut ruangan. Dari dalamnya ia mengambil map berwarna coklat yang berisi dokumen-dokumen lama. Ia duduk di kursi dekat jendela dan mulai membaca kembali isi dokumen itu dengan sangat teliti. Ada beberapa lembar yang berisi data kepemilikan saham perusahaan Rudy. Ketika Jihan melihat nama yang tercantum di sana, ia terdiam cukup lama. Namanya tertulis sebagai salah satu pemegang saham utama. Dulu Rudy mengatakan bahwa itu hanya formalitas untuk mempermudah administrasi. Namun secara hukum, dokumen itu tetap sah. Tidak hanya itu. Di dalam map tersebut juga ada beberapa dokumen investasi lain. Salah satunya adalah sertifikat tanah yang dibeli beberapa tahun lalu ketika bisnis Rudy mulai berkembang. Tanah itu juga tercatat atas nama Jihan. Ia masih ingat saat Rudy memintanya menandatangani beberapa berkas di kantor notaris. Saat itu Jihan tidak banyak bertanya. Ia hanya percaya bahwa semua itu dilakukan demi kepentingan bersama. Sekarang, ketika ia membaca kembali semua dokumen tersebut, sebuah fakta mulai terlihat sangat jelas. Banyak hal penting dalam bisnis Rudy yang sebenarnya terhubung dengan namanya. Jihan menutup map itu perlahan. Ia menatap keluar jendela, memperhatikan halaman rumah yang luas. Selama ini semua orang di rumah itu menganggap dirinya tidak memiliki apa-apa. Padahal kenyataannya, tanpa mereka sadari, ada banyak hal yang justru berada di bawah kendalinya. Sore hari ketika Rudy pulang dari kantor, ia terlihat sangat lelah. Ia langsung duduk di sofa ruang tamu sambil membuka kancing kerah bajunya. "Bisnis lagi sibuk?" tanya Jihan dari dapur. Rudy mengangguk. "Beberapa proyek besar sedang berjalan." Jihan keluar dari dapur membawa segelas teh hangat. Ia meletakkannya di meja di depan Rudy. "Semoga semuanya berjalan lancar," katanya tenang. Rudy meminum teh itu beberapa teguk. "Kamu tahu, beberapa investor mulai tertarik bekerja sama dengan perusahaan kita." Jihan mengangguk kecil. "Bagus." Rudy terlihat cukup bersemangat ketika bercerita tentang rencana-rencana bisnisnya. Namun ada satu hal yang tidak ia sadari. Wanita yang duduk di hadapannya sekarang bukan lagi Jihan yang dulu. Jihan sekarang mendengarkan semua cerita itu dengan cara yang berbeda. Ia memperhatikan setiap detail yang Rudy ucapkan. Ia mulai memahami bagaimana bisnis itu berjalan. Proyek mana yang paling penting? Aset mana yang paling berharga? Dan bagian mana yang sebenarnya paling rentan? Beberapa hari kemudian, ketika rumah kembali sepi, Jihan memutuskan melakukan sesuatu yang sudah lama ia pikirkan. Ia pergi keluar rumah sendirian. Tujuannya adalah sebuah kantor notaris yang pernah ia datangi beberapa tahun lalu bersama Rudy. Ketika ia masuk ke ruangan itu, suasananya masih sama seperti yang ia ingat. Seorang pria parubaya yang bekerja di sana menyambutnya dengan ramah. "Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu?" Jihan tersenyum sopan. "Saya ingin menanyakan beberapa dokumen lama." Ia mengeluarkan beberapa berkas dari dalam tasnya. Pria itu membaca dokumen tersebut dengan teliti. Beberapa menit kemudian ia mengangkat kepalanya dan berkata, "Semua ini memang terdaftar atas nama Anda."
Jihan tidak mengatakan apa-apa, tetapi di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai terasa sangat jelas. Pria itu melanjutkan. Secara hukum, Anda memiliki hak penuh atas bagian-bagian ini. Kalimat itu membuat Jihan menarik napas perlahan. Ia mengangguk kecil. Terima kasih. Ketika Jihan keluar dari kantor notaris itu, langit sore terlihat sedikit mendung. Namun entah mengapa, langkah kakinya terasa jauh lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian menyakitkan itu terjadi, ia tidak lagi merasa seperti korban. Ia tidak lagi merasa lemah. Sebaliknya, ia mulai memahami satu hal yang sangat penting. Orang-orang yang selama ini meremehkannya sebenarnya tidak tahu satu rahasia besar. Rahasia yang suatu hari nanti akan mengubah seluruh kehidupan mereka. Beberapa minggu setelah Jihan mengunjungi kantor notaris dan memastikan semua dokumen yang selama ini tersimpan atas namanya, kehidupan di rumah itu masih terlihat sama seperti biasanya. Tidak ada yang menyadari bahwa sesuatu perlahan sedang berubah. Setiap pagi Jihan tetap bangun lebih dulu. Ia memasak sarapan, membersihkan rumah, dan melakukan semua pekerjaan seperti sebelumnya. Sikapnya tetap tenang, bahkan lebih tenang dari sebelumnya. Bagi Bu Ratna dan Nisa, sikap itu justru semakin meyakinkan bahwa Jihan telah benar-benar menyerah pada nasibnya. Bagus juga, kata Nisa suatu pagi ketika melihat Jihan menyajikan sarapan. Setidaknya rumah ini tetap rapi. Bu Ratna hanya mengangguk puas. Memang sudah seharusnya begitu. Jihan mendengar semua itu, tetapi tidak bereaksi apapun. Ia hanya meletakkan piring di meja dan kembali ke dapur. Namun jauh dari rumah itu, di balik ketenangan yang ia tunjukkan, Jihan mulai mengambil langkah pertama dari rencananya. Beberapa dokumen yang selama ini berada atas namanya mulai ia pelajari dengan sangat teliti. Ia memeriksa rekening investasi yang pernah dibuka atas namanya beberapa tahun lalu ketika Rudy masih sangat mempercayainya. Saat itu Rudy sering berkata, "Semua ini untuk masa depan kita." Ironisnya, sekarang masa depan itu justru menjadi sesuatu yang hanya akan ia bangun sendiri. Suatu siang, ketika rumah sedang sepi, Jihan duduk di depan laptop kecil yang ia simpan di kamarnya. Ia membuka beberapa data keuangan yang dulu pernah ia bantu susun untuk perusahaan Rudy. Ia membaca laporan demi laporan dengan sangat hati-hati. Dari sana ia mulai memahami sesuatu yang sangat penting. Sebagian besar arus modal perusahaan ternyata bergantung pada beberapa investasi yang secara hukum berada di bawah namanya. Jika investasi itu ditarik, perusahaan Rudy akan kehilangan salah satu penopang keuangan yang cukup besar. Namun Jihan tidak terburu-buru melakukan apapun. Ia tahu bahwa langkah yang terlalu cepat hanya akan menimbulkan kecurigaan. Jadi ia memilih bergerak perlahan. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menarik sebagian kecil dana investasi yang ada atas namanya. Jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk melihat bagaimana dampaknya terhadap arus keuangan perusahaan. Beberapa hari kemudian, perubahan kecil mulai terasa. Suatu malam Rudy pulang dengan wajah yang terlihat lebih tegang dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu sambil membuka laptopnya. Jihan yang sedang membersihkan meja makan memperhatikan dari kejauhan. "Ada masalah di kantor?" tanya Jihan dengan suara tenang. Rudy menghela napas panjang. "Hanya masalah kecil," katanya. Namun ekspresinya tidak terlihat seperti seseorang yang hanya menghadapi masalah kecil. Beberapa hari setelah itu, Rudy mulai terlihat semakin sibuk. Ia sering menerima telepon bahkan saat makan malam. Suatu malam, ketika ponselnya berdering lagi, Rudy segera berdiri dan menjauh sedikit dari meja makan untuk menjawabnya. "Apa maksudnya dana itu ditarik?" Suara Rudy terdengar sedikit lebih keras dari biasanya. Bu Ratna yang duduk di meja makan langsung menoleh. "Ada apa?" tanyanya. Rudy menutup panggilan teleponnya dengan wajah yang terlihat kesal. "Hanya urusan kantor," jawabnya singkat. Namun sejak malam itu, suasana di rumah mulai berubah sedikit demi sedikit. Rudy semakin sering terlihat gelisah. Ia pulang lebih larut dari biasanya, dan ketika berada di rumah pun pikirannya seolah tidak pernah benar-benar ada di sana. Suatu malam,
Nisa mengeluh ketika Rudy masih sibuk dengan laptopnya di ruang tamu. "Kamu ini kerja terus," katanya kesal. Rudy tidak menjawab. Nisa lalu menoleh ke arah Jihan yang sedang menyapu lantai. "Lihat kan? Gara-gara bisnisnya sekarang kacau, dia jadi seperti ini." Bu Ratna yang duduk di sofa menghela napas panjang. Bisnis memang selalu ada naik turunnya. Namun sebenarnya bahkan Bu Ratna mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Beberapa hari kemudian, Rudy pulang dengan wajah yang jauh lebih tegang dari sebelumnya. Ia langsung duduk di kursi ruang tamu tanpa mengatakan apapun. Bu Ratna mendekat. "Rudy, ada apa?" Rudy mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Salah satu investor menarik dananya." Bu Ratna terlihat terkejut. "Kenapa?" Rudy menggeleng. "Mereka bilang ada perubahan dalam struktur investasi." Jihan yang sedang menyapu lantai berhenti sejenak. Tetapi ia tidak menoleh. Ia tetap terlihat seperti orang yang sama sekali tidak terlibat dalam percakapan itu. Namun sebenarnya, setiap kata yang Rudy ucapkan ia dengar dengan sangat jelas. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Rudy. Beberapa proyek yang sedang berjalan mulai mengalami hambatan. Ada dana yang tiba-tiba tidak tersedia. Beberapa kerjasama yang sudah direncanakan terpaksa ditunda. Rudy mulai menghabiskan lebih banyak waktu di kantor untuk mencoba memperbaiki situasi. Suatu malam ia pulang hampir tengah malam. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah yang terlihat sangat lelah. Jihan keluar dari dapur membawa segelas air hangat. "Minum dulu," katanya. Rudy menerima gelas itu tanpa banyak bicara. Untuk beberapa saat mereka hanya duduk dalam keheningan. Kemudian Rudy berkata pelan, "Aku tidak tahu kenapa semua ini terjadi." Jihan menatapnya dengan wajah yang tetap tenang. "Mungkin hanya masa sulit," katanya. Namun jauh di dalam hatinya, Jihan tahu bahwa ini bukan sekadar masa sulit. Ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Karena apa yang sedang terjadi sekarang sebenarnya hanyalah langkah pertama dari rencana yang sudah ia susun dengan sangat hati-hati. Rencana yang akan membuat orang-orang yang selama ini merendahkannya, akhirnya merasakan sendiri bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Dan yang paling ironis dari semua itu adalah satu hal. Rudy, Bu Ratna, dan Nisa sama sekali belum menyadari bahwa kehancuran yang perlahan datang ke kehidupan mereka sebenarnya dimulai dari seseorang yang setiap hari mereka anggap tidak berarti. Jihan. Masalah dalam bisnis Rudy yang awalnya terlihat kecil perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Jika sebelumnya hanya beberapa dana investasi yang ditarik, kini berbagai persoalan lain mulai bermunculan hampir bersamaan. Di kantor, beberapa proyek yang sedang berjalan tiba-tiba terhenti karena kekurangan dana. Beberapa mitra kerja mulai mempertanyakan kemampuan perusahaan Rudy untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Tekanan semakin besar dari hari ke hari. Di rumah, suasana juga ikut berubah. Rudy yang dulu selalu terlihat percaya diri kini sering pulang dengan wajah kusut dan langkah berat. Ia jarang berbicara saat makan malam. Bahkan terkadang hanya duduk menatap ponselnya dengan ekspresi gelisah. Suatu malam, ketika mereka sedang makan malam bersama, ponsel Rudy kembali berdering. Ia segera berdiri dan menjawab telepon itu dengan nada tegang. "Apa maksudnya Bang menolak pengajuan itu?" Suaranya terdengar sedikit lebih keras dari biasanya. Bu Ratna yang duduk di meja makan langsung menoleh dengan wajah khawatir. Beberapa menit kemudian Rudy menutup teleponnya dengan wajah semakin muram. "Ada masalah apa?" tanya Bu Ratna. Rudy duduk kembali di kursinya sambil menghela napas panjang. "Pinjaman yang kita ajukan ditolak." "Kenapa?" tanya Bu Ratna. "Mereka bilang kondisi keuangan perusahaan sedang tidak stabil." Kalimat itu membuat Bu Ratna terdiam. Sementara di seberang meja, Nisa terlihat mulai tidak nyaman. "Bisnismu benar-benar bermasalah sekarang?" tanyanya dengan nada yang mulai berubah. Rudy tidak langsung menjawab. Jihan yang sejak tadi berdiri di dekat dapur hanya mendengarkan percakapan itu dalam diam. Ia tetap terlihat seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Namun sebenarnya,
Setiap perkembangan yang terjadi sudah ia perkirakan sejak awal. Hari-hari berikutnya keadaan semakin memburuk. Beberapa klien besar memutuskan menghentikan kerja sama mereka. Alasan mereka hampir sama, ketidakpastian keuangan perusahaan. Rudy mulai bekerja hampir sepanjang waktu. Ia sering pulang tengah malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali karena harus menyelesaikan berbagai masalah di kantor. Namun semua usaha itu tidak cukup untuk menghentikan kehancuran yang perlahan terjadi. Suatu pagi, ketika mereka sedang sarapan, seorang pria berpakaian rapi datang ke rumah. Ia memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari bank. Rudy mengajaknya berbicara di ruang tamu. Percakapan mereka berlangsung cukup lama. Ketika pria itu akhirnya pergi, wajah Rudy terlihat jauh lebih pucat. Bu Ratna segera menghampirinya. Apa yang terjadi? Rudy mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ban memberi peringatan. Peringatan apa? Tanya Bu Ratna dengan suara mulai panik. Jika dalam waktu dekat kita tidak bisa membayar sebagian utang, mereka akan menyita beberapa aset. Kalimat itu membuat Bu Ratna hampir tidak percaya. Aset apa? Rudy menatap lantai sebelum menjawab. Rumah ini, termasuk salah satunya. Suasana rumah tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Nisa yang sejak tadi duduk di sofa langsung berdiri. Apa? Rumah ini bisa disita? Rudy mengangguk pelan. Kita menggunakan rumah ini sebagai jaminan beberapa waktu lalu. Nisa terlihat sangat kesal. Kamu tidak pernah memberitahuku soal itu. Rudy terlihat semakin tertekan. Aku juga tidak menyangka situasinya akan seperti ini. Namun bagi Nisa, jawaban itu tidak cukup. Aku tidak mau tinggal di rumah yang bisa disita kapan saja, katanya dengan nada tinggi. Bu Ratna mencoba menenangkan situasi. Jangan panik dulu. Rudy pasti bisa menemukan solusi. Namun sebenarnya bahkan Bu Ratna sendiri mulai merasa sangat khawatir. Hari demi hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa di rumah itu. Tagihan mulai berdatangan. Beberapa kendaraan perusahaan terpaksa dijual untuk menutup sebagian utang. Namun jumlah utang yang ada ternyata jauh lebih besar daripada yang mereka perkirakan. Akhirnya hari yang paling ditakuti pun datang. Suatu siang, beberapa orang dari pihak bank kembali datang ke rumah. Mereka membawa dokumen resmi. Rudy berdiri di ruang tamu dengan wajah yang terlihat sangat lelah ketika membaca surat tersebut. Bu Ratna mendekat dengan wajah pucat. Apa itu? Rudy menurunkan kertas itu perlahan. Mereka akan menyita rumah ini. Kalimat itu terasa seperti pukulan keras yang membuat semua orang terdiam. Tidak mungkin, kata Bu Ratna hampir berbisik. Namun kenyataannya tidak bisa diubah lagi. Beberapa minggu kemudian, rumah besar yang dulu mereka banggakan benar-benar harus dikosongkan. Perabotan mulai dipindahkan. Beberapa barang dijual untuk menutup sebagian utang. Mobil mewah yang dulu sering digunakan Nisa juga akhirnya dijual. Hari ketika mereka harus meninggalkan rumah itu terasa sangat menyakitkan. Bu Ratna berdiri di depan pintu dengan mata yang berkaca-kaca. Ini rumah kita, katanya pelan. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Rudy terlihat seperti pria yang benar-benar kehilangan arah. Sementara Nisa tampak sangat kesal sepanjang waktu. Semua ini karena kamu tidak bisa mengurus bisnismu dengan baik, katanya suatu hari. Rudy tidak membalas. Ia hanya duduk diam dengan wajah kosong. Di tengah semua kekacauan itu, ada satu orang yang tetap terlihat sangat tenang. Jihan. Ia berdiri di halaman rumah sambil melihat semua barang dipindahkan keluar. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Tidak ada juga ekspresi puas. Hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Karena di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Semua yang terjadi sekarang bukanlah kebetulan. Ini hanyalah hasil dari pilihan yang mereka buat sendiri. Pilihan untuk merendahkan seseorang yang dulu mereka anggap tidak berarti. Dan sekarang, ketika semua yang mereka miliki satu persatu menghilang, mereka akhirnya mulai merasakan sendiri bagaimana rasanya kehilangan segalanya.
Hari ketika rumah besar itu akhirnya benar-benar kosong terasa seperti penutup dari sebuah bab panjang yang penuh luka. Perabotan yang dulu memenuhi setiap sudut ruangan kini sudah tidak ada lagi. Ruang tamu yang dahulu terlihat mewah kini hanya menyisakan dinding kosong dan lantai yang dingin. Rudy berdiri di tengah ruangan dengan wajah yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Beberapa bulan terakhir telah menguras seluruh tenaga dan pikirannya. Masalah bisnis, utang yang menumpuk, dan tekanan dari berbagai pihak membuatnya hampir tidak pernah tidur dengan tenang. Di dekat pintu, Bu Ratna duduk di kursi yang belum sempat diangkut oleh petugas. Wajahnya pucat dan matanya tampak kosong. Wanita yang dulu selalu berbicara dengan penuh keyakinan kini terlihat seperti seseorang yang kehilangan arah. Sementara itu, Nisa berdiri di dekat jendela dengan ekspresi kesal. "Aku tidak percaya semua ini terjadi," katanya dengan nada penuh emosi. Tidak ada yang menjawab. Suasana di rumah itu terasa begitu berat. Beberapa petugas dari bank masih berjalan keluar masuk membawa dokumen dan memeriksa kondisi rumah sebelum proses penyitaan benar-benar selesai. Di luar rumah, sebuah mobil kecil berhenti di pinggir jalan. Dari dalam mobil itu, Jihan turun dengan langkah tenang. Ia berjalan perlahan menuju halaman rumah yang dulu pernah ia rawat setiap pagi. Tanaman-tanaman yang dulu ia siram kini terlihat mulai layu karena tidak terurus selama beberapa minggu terakhir. Langkahnya berhenti di depan pintu rumah. Untuk beberapa detik ia hanya berdiri di sana, memperhatikan tempat yang pernah menjadi saksi begitu banyak kenangan dalam hidupnya. Kenangan tentang hari-hari ketika ia masih percaya bahwa rumah itu adalah tempat di mana ia akan membangun masa depan bersama suaminya. Namun sekarang semuanya sudah berubah. Jihan masuk ke dalam rumah dengan langkah pelan. Rudy yang berdiri di ruang tamu langsung menoleh ketika melihatnya. Untuk beberapa saat, mereka hanya saling menatap tanpa mengatakan apapun. Rudy terlihat sangat terkejut melihat Jihan datang. "Kamu datang?" katanya dengan suara pelan. Jihan mengangguk sedikit. "Aku hanya ingin memastikan semuanya sudah selesai." Bu Ratna yang duduk di kursi perlahan mengangkat kepalanya. Tatapan wanita itu tidak lagi setajam dulu. "Apa kamu datang untuk melihat kami jatuh?" tanyanya lirih. Jihan menatapnya dengan ekspresi yang tetap tenang. "Aku tidak pernah berharap siapapun jatuh," jawabnya. Nisa yang sejak tadi berdiri di dekat jendela tiba-tiba berjalan mendekat. "Kalau begitu kenapa semua ini bisa terjadi?" katanya dengan nada kesal. Jihan tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan menuju meja kecil di tengah ruangan yang masih tersisa. Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Ia meletakkannya di atas meja. Rudy melihat dokumen itu dengan wajah bingung. "Apa ini?" Jihan menatapnya dengan tenang. "Dokumen yang selama ini tidak pernah kamu perhatikan." Rudy mengambil beberapa lembar kertas itu dan mulai membacanya. Semakin lama wajahnya semakin pucat. "Ini," katanya dengan suara bergetar. "Semua aset ini." Jihan mengangguk pelan. "Terdaftar atas namaku." Rudy terlihat seperti baru menyadari sesuatu yang sangat besar. Selama ini ia tidak pernah benar-benar memikirkan dokumen-dokumen lama yang pernah ia urus bersama Jihan ketika bisnisnya masih baru berkembang. Ia selalu menganggap semuanya hanya formalitas. Namun sekarang ia mulai mengerti kenyataan yang sebenarnya. Banyak bagian penting dari bisnis itu memang berada di bawah nama Jihan. Bu Ratna berdiri dengan wajah yang penuh ketegangan. "Jadi, semua ini karena kamu?" tanyanya. Jihan menatap wanita itu dengan tenang. "Aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku." Tidak ada nada marah dalam suaranya. Tidak ada juga nada mengejek. Justru ketenangan itu terasa jauh lebih menyakitkan bagi mereka. Rudy menurunkan dokumen itu perlahan. "Kenapa kamu tidak pernah mengatakan apapun?" tanyanya. Jihan tersenyum tipis. "Karena kalian tidak pernah benar-benar ingin mendengarkan." Suasana kembali menjadi sunyi. Beberapa detik terasa seperti waktu yang sangat lama. Akhirnya Jihan mengambil kembali dokumen yang ada di meja. Ia memasukkannya ke dalam tasnya.
Aku tidak datang untuk mempermalukan kalian, katanya pelan. Aku hanya datang untuk menutup semuanya. Rudy menatapnya dengan mata yang penuh penyesalan. Jihan. Namun kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Semua penjelasan sekarang sudah tidak berarti lagi. Jihan berjalan menuju pintu rumah. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah mereka. Dulu aku datang ke rumah ini dengan harapan membangun keluarga, katanya. Tapi kalian mengubahnya menjadi tempat yang penuh luka. Tidak ada yang menjawab. Setelah itu Jihan melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Langkahnya terasa ringan, seolah semua beban yang selama ini ia bawa akhirnya benar-benar hilang. Di luar, matahari sore mulai turun perlahan di balik pepohonan. Langit terlihat berwarna keemasan. Jihan masuk kembali ke mobilnya. Saat mobil itu perlahan menjauh dari rumah yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya, ia tidak merasakan kebencian lagi. Yang ia rasakan hanyalah ketenangan. Karena ia akhirnya memahami satu hal yang sangat penting. Balas dendam yang paling kuat bukanlah menghancurkan seseorang dengan kemarahan, melainkan membiarkan mereka menghadapi sendiri akibat dari pilihan yang mereka buat. Dan di saat yang sama, berjalan pergi untuk membangun kehidupan yang jauh lebih baik. Akhirnya kita sampai di penghujung kisah Jihan. Dari cerita ini kita bisa melihat satu pelajaran penting tentang kehidupan. Kadang orang yang terlihat paling sabar, paling diam, dan paling sederhana justru memiliki kekuatan yang tidak pernah kita bayangkan. Jihan tidak membalas penghinaan dengan kemarahan, tidak membalas sakit hati dengan pertengkaran, dan tidak menjatuhkan orang lain dengan cara yang kasar. Ia hanya bersabar, berpikir dengan tenang, lalu membiarkan waktu dan keputusan hidup menunjukkan siapa yang sebenarnya benar. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa kesombongan dan merendahkan orang lain seringkali membawa seseorang pada kehancurannya sendiri. Ketika seseorang merasa paling benar, paling kuat, dan paling berkuasa, justru di saat itulah ia sering tidak menyadari bahwa langkahnya sedang menuju jurang yang ia ciptakan sendiri. Pesan yang bisa kita ambil adalah, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia terlihat lemah. Hormati orang lain, hargai pasangan kita, dan jangan membiarkan ego atau tekanan orang lain merusak rumah tangga yang sudah dibangun dengan susah payah. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua tentang arti kesabaran, harga diri, dan bagaimana keputusan yang kita buat hari ini bisa menentukan masa depan kita. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Klik tombol subscribe, tekan juga like, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga kalian agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian. Apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Jihan? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita inspiratif dan penuh pelajaran berikutnya di channel ini.